Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, yang paling pertama dan utama mari panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Karena Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering atau senantiasa manusia lupa atau lalai. Nikmat as-sihah, nikmat kesehatan, wal faragh, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, hingga akhirnya antum semua bisa melihat tayangan di channel YouTube At-Taubah ini karena Allah memberikan kesempatan kepada antum untuk apa? Untuk menontonnya. Ini tentu nikmat kesempatan antum bisa menonton, nikmat kesempatan antum ngikut kajian. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat sekalian, alhamdulillah kembali di channel yang sama, kembali lagi kita mengkaji kitab Adabul Mufrad. Jadi ini kitab dikarang oleh Imam Bukhari, di mana isinya ini ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih, bahkan ada juga athar, ucapan para sahabat. Berbeda dengan Sahih Bukhari yang itu semuanya sahih. Baik. Hal yang paling pertama adalah banyak bab di sini, namun saya sendiri akan membahas tentang bab tetangga karena ini bab yang sangat menarik untuk dibahas belakangan ini, baik yang di perkotaan ataupun yang di pedusunan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wasati bil jari. Jadi ini tentang bagaimana wasiat Rasul terhadap tetangga. Wasiat kata-katanya di sini. Pesan. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani Malik an Yahya ibni Sa'id. Qala akhbarani Abu Bakrin ibnu Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Bukhari mendapatkan dari Ismail bin Abi Uwais. Abi Uwais dari siapa? Malik. Malik dari siapa? Yahya bin Sa'id. Hingga dia mengabarkan atau mendapatkan dari siapa? Dari Abu Bakar bin Muhammad. Dari siapa Abu Bakar bin Muhammad? Dari Amrah. Amrah dari Aisyah. Aisyah dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas runutannya, sanadnya. Artinya hadis ini adalah hadis sahih. Jelas runutannya karena Syekh Albani mengatakan sahih, hadis sahih. Anin Nabi, ini dari Nabi. Qala mazala Jibril yuwasini bil jar. Jibril senantiasa mewasiatkan untuk berbuat baik terhadap tetangga. Hatta zonatu, hingga aku menyangka, kata siapa? Kata Rasulullah, annahu sayuwarrithuhu, bahwa dia mendapatkan waris dari aku. Ini sangat dalam sekali hadis. Bagaimana ketika Rasulullah bertemu dengan tetangga, beraktivitas, maka Jibril senantiasa mewasiatkan. Mewasiatkan adalah sebuah pesan di mana orang yang hidup harus dilakukan pada saat dia hidup, atau harus dilakukan pada saat dia pun meninggal. Maka wasiat harus senantiasa dilakukan. Dan Nabi sendiri, dia mendapatkan wasiat dari Jibril. Mazala Jibril, senantiasa, selalu. Laisa ahyan, bukan sesekali, bukan ahyanan. Yusin, ini wasiat. Dimana yang menariknya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Bayangkan berbuat baik terhadap tetangga. Kalau ngomongin konsep tetangga, tentu para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa batas rumah dengan rumah 40 rumah. Ada yang memang berhadapan, ada yang rapat, atau yang mengatakan bahwa disatukan dengan masjid. Yang menariknya, kita tidak berbicara di sana. Tapi bagaimana kita harus senantiasa berbuat baik terhadap tetangga. Makanya banyak hadis yang mengatakan berbuat baik ini menggunakan kata ihsan. Ihsan ini berbuat baik yang paling sempurna, yang Allah sukai, Rasul cintai. Ini ihsan. Sehingga
ihsan ini kan dibagi-bagi, ada ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, atau ihsan terhadap lingkungan, makhluk hidup yang lainnya. Ini konteksnya sekarang kita berbicara tentang ihsan kepada tetangga kita. Jadi ihsan terhadap tetangga kita. Karena hari ini juga banyak tetangga yang nyebelin, banyak tetangga yang bikin repot, banyak tetangga yang pada akhirnya secara tersirat dia ngajak berantem. Tapi apa? Sikap orang muslim harus ihsan. Ini konsep tetangga dulu nih. Ini konsep ihsannya. Dia melakukan sesuatu kepada tetangga yang Allah cintai, Rasul cintai. Nah, kemudian lagi, konsep tetangga dalam Islam ada kelasnya lagi. Tetangga mana dulu? Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, atau 1 hak. Mayoritas kita rata-rata punya 3 hak. Apalagi orang Sunda. Ngumpul nggak ngumpul, atau ngumpul makan nggak makan asal kumpul. Ini hak saudara, kebayang nggak? Ada hak tetangga, ada hak muslim, ada 3 hak yang harus ditunaikan oleh kelompok 1. Yang kelompok 2 menarik lagi, dia cuma punya 2 hak. Hak tetangga dan hak seorang muslim. Yang ketiga, cuma hak tetangga saja. Rasulullah SAW 3 hak pada saudara, 2 hak yang tadi grupnya, atau 1 hak. Bahkan sekarang berbicara bagaimana hak tetangga saja. Rasulullah berdampingan dengan orang Yahudi. Apa yang terjadi? Ketika dia masak, fa'akthir ma'a wa ta'ahad ziranaka. Banyakin kuahnya bagi ke tetangga. Jadi orang Yahudi juga tetap dikasih. Karena memang itu hak tetangga. Kumpulan ke-RT-an, kumpulan ke-RW-an itu hak tetangga, maka orang-orang muslim wajib itu. Atau cuma hak tetangga dan muslim, itu jangan merepotkan, jangan berbuat buruk, jangan bikin onar. Bangunan ditinggikan tentu harus ngomong dulu. Hak muslimnya misalnya dia bersin. Ada juga tadi hak saudara. Ini juga akhirnya memang yang banyak sumber konflik kecil-kecilan. Karena ketiga hak ini juga orang muslim nggak semua mereka lakukan. Hak saudara kadang jarang ditunaikan. Hak seorang muslim juga jarang ditunaikan. Apalagi hak tetangga. Makanya hari ini banyak yang memilih, sudah saya mendingan saya cuman hak tetangga dan hak muslim saja. Saya nggak ada hak untuk dengan saudara. Karena nyatanya dekatan dengan saudara ribet. Tapi ini secara realnya selalu ada. Tapi insya Allah dengan iman maka itu tidak ada. Jadi berbuat ihsan. Lalu hadis ini bagaimana arti ihsan, berbuat baik di sini? Maka berbuat baik di sini itu banyak hal. Berbuat baik di sini banyak hal. Makanya kalau Imam Ghazali banyak mengatakan ada adab, bahkan ada 12 adab yang dijaga oleh seorang tetangga. Yang pertama, bagaimana dia mendahulukan mengucapkan salam terhadap orang muslim tentunya. Assalamualaikum. Nggak ada kata gengsi. Ustaz, tapi anak punten aja. Nggak apa-apa, minimalnya antum kata punten. Ini udah manasin motor juga kenceng. Nyetel musik juga kenceng. Nyetel lagu-lagu, ya Allah ya Rob. Apa yang akan diambil nanti di akhirat? Mereka akan nuntut, wallahi. Akan nuntut nanti mereka di akhirat. Sekarang kita nyaman, kita juara, rumah kita besar, rumah kita kokoh, rumah kita angkuh. Dan mereka lebih angkuh, oke. Tapi bukan fisiknya yang jadi masalah, tapi sikapnya. Berbuat baik, mengucapkan salam, afsus salam, wasillu arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil-lail wan nasun niyam. Afsus salam. Kemudian lagi menurut Imam Ghazali tidak lama-lama berbicara, karena nyatanya orang di tetangga ini juga mereka punya aktivitas dengan kantornya, aktivitas dengan saudaranya, aktivitas dengan keluarganya. Tentu kita cuman bagian kecil dengan waktu mereka.
Akhirnya apa? Boleh berbicara lama-lama, tapi memang kalau itu konteksnya memang konteks untuk ngomong. Jangan sampai keluarga atau seorang tetangga keluar, kita ngajak ngobrol ngalor ngidul, itu nggak ada faidahnya. Mending kalau memang tetangga tegas, mohon maaf Pak, saya mau berangkat dulu. Saya ada kerjaan dulu. Ini enak. Itu tetangga yang orang Jawa bilang apa ya? Ya diam gitu, ngegerutu gitu. Orang Sunda itu ngegerutu gitu. Mendemesem atau apa? Mungkin mohon maaf netizen diluruskan itu gitu. Maka adab terhadap tetangga baik muslim, saudara ataupun non-muslim tidak lama-lama berbicara. Kemudian tidak banyak bertanya, wa kathratu su'al, dan ini sesuatu yang Rasul benci. Banyak ngapain sih banyak bertanya yang sesuatu hal nggak penting gitu, bahkan akhirnya menimbulkan keburukan, menimbulkan kemadharatan. Wa kasratus su'al. Jadi udah deh, mulai hari ini dengan tetangga silahkan bertanya, tapi jangan banyak bertanya dengan hal-hal yang tidak penting. Tetangga beli telepon, tetangga beli motor, di mana emang belinya? Berharganya berapa? Ini kilometernya kalau kita nih, alhamdulillah, masya Allah, antum beli motor, di mana beli motornya? Di Subang, selesai. Emang di mana tempatnya? Itu selesai. Antum nggak bakal beli motor, tapi antum tanya-tanya tetangga tentang motor, dan itu jelas membuat tetangga kita tidak nyaman. Dan itu bukan perbuatan yang baik terhadap tetangga, baik muslim, saudara ataupun non muslim. Menjenguknya ketika sakit tentu ini juga sebuah kewajiban, sebuah adab bagi orang muslim terhadap tetangganya. Bertakziah ketika timpa musibah. Bagaimana juga kita membahagiakan mereka di saat kita punya kebahagiaan. Kita punya rezeki yang banyak, pastikan berikan dia. Bentuknya apa? Terserah, kontekkan sesuai yang uruf di sana. Bentuknya paket nasi. Bentuknya sembako, ya sembako. Bentuknya fulus, ya fulus. Tergantung baiknya di mana. Tergantung di sana urufnya seperti apa. Berbagi kebahagiaan. Karena sangat nikmat kalau kita dengan tetangga kita berbagi kebahagiaan. Kita punya ikan, kita dikasih. Kita masak ayam, dikasih. Karena seorang muslim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma tuhibbun, dia tidak akan berinfak, berbuat baik, tapi berinfak, berbuat baiknya mimma tuhibbun, apa yang mereka sukai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazala Jibril yusini bil jar. Jadi ini baru sekitar 1 2 3 4 5 6 7, dan poin ke-8 adalah bagaimana berlemah lembut ketika berbicara kepada anak tetangga. Nggak ada kata marah-marah, nggak ada kata berbicara dengan keras, nggak ada cerita itu. Ini masih banyak, jadi ini baru berbuat baik. Hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, nanti bagaimana bentuknya waris. Kok bisa disandingkan dengan waris itu? Harus berbuat baik terhadap tetangga, terus sampai Jibril terus menasehati, jadi terus berpesan, sampai aku nyangka tetangga itu wajib aku kasih waris. Apa waris? Konsep bagaimana menata, memberikan harta atau aset yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh seorang mayit. Dan ini berat sekali. Maka kalau udah ngomongin waris, maka itu udah kayak saudara. Karena apa? Karena waris ada aturannya, nggak semua dapat waris. Bagaimana orang tetangga kita disatukan atau disamakan dengan siapa? Dengan anak kita, dengan cucu kita gitu. Atau mungkin dengan bapak kita, dengan kakek kita, dengan orang yang di atas terus. Itu kan orang-orang yang punya hak waris. Atau dengan saudara kandung kita yang laki-laki. Atau saudara kandung kita lelaki yang seibu. Anak laki-laki yang saudara kandung. Sampai ke bawah terus.
Dan mereka hak, wajib mendapatkan waris, berhak gitu. Tapi nanti kecuali jika tidak terhalang. Atau saudara kandung laki-laki yang seayah, dia juga hak mendapatkan waris. Atau saudara seibu, atau anak laki-laki saudara kandung terus ke bawah, dan dia juga layak atau berhak mendapatkan waris, kecuali jika tidak terhalang. Atau anak laki-laki yang seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman sekandung sampai ke bawah, anak paman ayah sampai ke bawah suami. Laki-laki yang memerdekakan itu berhak mendapatkan waris. Bayangkan, serudet itu konsep waris, dan Nabi Muhammad menyangka, aku menyangka tetangga itu harus dapat waris itu. Itu baru konsep waris untuk laki-laki. Belum untuk perempuan, anak perempuan, cucu perempuan terus ke bawah. Atau ke atas, nenek dari garis ibu, nenek dari garis ayah, saudara perempuan kandung, itu juga mereka punya hak mendapatkan waris. Seribet itu gitu. Ada teorinya, ada hitung-hitungannya gitu. Sampai tadi saudara perempuan seibu, istri. Kalau tadi laki-laki yang memerdekakan, sekarang wanita yang memerdekakan. Baik pemirsa, nanti kita sambung lagi di part yang selanjutnya tentang masih bagaimana wasiat Jibril kepada Nabi agar senantiasa berbuat baik terhadap tetangganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.